Pastinya ini termasuk suatu hal baru yang asik dan seru sekali karena di SMP juga sebelumnya belum pernah ada diskusi seangkatan, setiga angkatan malah. Jadi kayak ini tuh membuat wawasan kita itu lebih bertambah lagi dan ini juga dilatih sejak SMA. Jadi nanti kalau misalkan di jenjang perkuliahan kita pasti akan tahu gimana sih kalau diskusi itu yang benar dan baik itu gimana gitu. Kesan saya ketika mengikuti DKK itu wow gitu ya, sangat seru juga, asyik gitu. Karena kita seperti dituntut untuk melek gitu, melek tentang kondisi pada saat itu. Menarik sih, maksudnya apa ya? Kadang dari judul-judulnya itu kayak kontroversi gitu. Membuat kita semakin kritis dengan keadaan bangsa. Dampaknya itu lebih berani ngomong lagi. Jadi kayak walaupun kita bukan pemateri atau moderator di situ, kita lebih berani untuk bertanya mungkin, dan itu pun dengan sebuah topik yang up to date dan dengan isu-isu yang terbaru begitu. Lebih berani untuk bertanya, lebih berani untuk mengekspresikan diri ketika menjadi pemateri ataupun jadi moderator. Ya, apa ya? Kadang kan kita ketinggalan berita, saking banyaknya berita yang berita yang baru atau berita yang hot, berita-berita yang seharusnya kita ketahui itu malah ketimbun. Nah, terus di kegiatan DKK itu malah kita dikasih tahu, kita dapat kita malah tahu kalau ada berita ini, berita yang baru gitu loh. Dampaknya saya jadi semakin kritis dan berpikir bagaimana caranya masalah-masalah di negeri ini, masalah tentang agama, masalah tentang semuanya yang sedang dipikul oleh negeri ini cepat berakhir. Menurut saya itu adalah tema Palestina karena di sini tuh di saat itu Palestina itu adalah suatu topik yang sangat booming sekali dan menuai banyak kontroversi, terutama mungkin dari orang muslim ataupun non muslim gitu. Banyak sekali yang menanggapi, bukan hanya muslim saja. Jadi Palestina itu menurut saya adalah tema yang paling bagus gitu. Tema yang paling menarik menurut saya tentang RUU KUHP. Di situ kita seperti diminta untuk tahu bagaimana kondisi negara pada saat itu ketika negara mengalami ini atau mengalami sebuah problematika. Di situ kita jadi tahu sebagai anak muda yang tidak hanya sebagai pengikut saja. Konspirasi COVID-19. Karena banyak orang yang percaya dengan konspirasi yang aneh-aneh. Maksudnya karena kan kita udah jenuh, udah berhari-hari, berbulan-bulan, sudah 8 bulan lebih ya, itu kita dikurung tapi kok nggak ada perkembangan, sehingga kita membuat konspirasi separah apa sih COVID itu dan sebenarnya bagaimana gitu loh. Yang bertanya, kok kita harus menggagas Palestina padahal Papua aja kita nggak bisa menghadapi. Yang pertama itu kalau sampai ada di dalam bisa dipertanyakan keimanan kita.